Seorang pelajar kelas 10 sekolah menengah kejuruan negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan. Perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Kita semua tahu, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam sudut pandang filsafat, pergaulan itu bukan sekedar interaksi biasa teman-teman, tapi merupakan cermin jati diri tempat kita bertukar nilai moral. Nah, karena kita adalah mahasiswa pendidikan agama Islam, kita harus paham dulu apa itu etika Islam. Etika Islam atau akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong kita untuk spontan berbuat kebaikan tanpa perlu berpura-pura. Salah satu tokoh filsafat Islam terkenal yaitu Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tahdhib al-Akhlaq pernah menjelaskan kalau tujuan utama etika itu adalah untuk menyempurnakan jiwa manusia. Menurut beliau, pergaulan yang sehat dan beradab itu lahir kalau diri kita punya keseimbangan nafsu, keberanian, dan kebijaksanaan. Jadi, kalau fondasi etika di dalam diri kita sudah kuat, lingkaran pertemanan kita pun akan membawa kedamaian. Kalian pasti pernah kan merasa mudah lelah secara mental, kurang fokus kuliah, atau merasa tertekan untuk selalu ikut-ikutan gaya hidup orang lain hanya demi dibilang gaul atau agar diterima di sebuah kelompok? Nah, hati-hati, itu tandanya etika dalam lingkaran pergaulan kalian sedang tidak sehat, teman-teman. Masih belum paham? Ayo aku jelasin. Dalam sudut pandang filsafat, pergaulan itu bukan sekedar interaksi sosial biasa. Pergaulan adalah ruang cermin tempat kita bertukar nilai, moral, dan membentuk kepribadian. Jika kalian terjebak di lingkaran yang salah, kalian akan sulit mengendalikan emosi dan kehilangan arah hidup. Nah, teman-teman, pergaulan di dunia kampus itu ibarat pisau bermata dua. Ada dampak positif yang bisa menerbangkan kita menuju kesuksesan. Tapi ada juga dampak negatif yang bisa menjatuhkan kita ke titik terendah. Memang, bersosialisasi itu asik banget. Tapi kalau kita menggunakannya tanpa etika dan kontrol diri, bisa bikin masa depan kita berantakan. Mari kita lihat dampak positifnya terlebih dahulu. Ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang sehat dan beretika, mereka akan menjadi support system terbaik. Kita akan selalu termotivasi untuk rajin belajar, aktif berorganisasi, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menarik ke atas untuk berprestasi bersama. Namun, sebaliknya, dampak negatifnya bisa sangat fatal bagi kesehatan mental dan akademis kita. Ketika kita terjebak dalam lingkaran toxic friendship yang tidak memiliki etika menghargai waktu, kita akan rentan kehilangan fokus. Kita terseret ke kebiasaan buruk, membuang waktu sia-sia, bahkan mengalami kecemasan sosial dan penurunan nilai. Karena tekanan kelompok yang memaksa kita mengorbankan prinsip diri. Dengar dampak negatif tadi, rasanya ngeri banget ya. Tapi tenang, jangan takut untuk berteman. Sekarang giliranku yang akan membagikan rahasia terbesar bagaimana cara membentengi diri kita. Kuncinya ada pada satu konsep filosofis yang sangat penting, yaitu menetapkan boundaries atau batasan diri yang tegas. Teman-teman harus paham, menetapkan batasan diri itu sama sekali bukan berarti kita sombong, angkuh, memilih kasta berteman, atau antisosial. Bukan ya, batasan diri adalah bentuk tertinggi dari cara kita menghargai prinsip hidup dan nilai moral kita sendiri. Kita harus memiliki keberanian psikologis untuk berkata tidak pada hal-hal yang merugikan masa depan kita atau mengganggu kesehatan mental kita. Ingat, lingkungan pertemanan yang sehat dan beretika pasti akan selalu menghargai batasanmu, bukan malah mengintimidasimu. Penyebab sudah dibahas, solusi batasan diri juga sudah dipahami. Sekarang, pernahkah kalian merenung tentang pepatah kuno yang mengatakan karaktermu hari ini adalah cerminan dari 5 orang terdekat yang paling sering bersamamu? Nah, di subbab ketiga ini, kita akan melihat bagaimana pergaulan bekerja secara magis dalam membentuk jati diri seorang mahasiswa. Secara psikologis dan filsafat, moral, kebiasaan, cara bertutur kata, pola pikir, hingga cara kita memperlakukan orang lain, lama-kelamaan akan mengkristal di dalam diri kita. Itu adalah akibat proses peniruan lingkungan sekitar. Jika di sekelilingmu adalah orang-orang yang memiliki etika tinggi,
optimis dan visioner, maka secara otomatis karaktermu akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Pergaulan yang beretika akan melahirkan jati diri yang hebat. Biasa sekali penjelasan dari rekan-rekan kelompok tadi. Teman-teman semua, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kompas dan landasan tertinggi kita dalam membangun etika pergaulan tentu saja bersumber dari petunjuk wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan pergaulan yang luar biasa indahnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Melalui ayat ini, Islam menegaskan bahwa adab yang baik adalah fondasi utama dari pergaulan. Kita dilarang keras untuk saling merendahkan, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, dan dilarang berprasangka buruk. Menjaga etika pergaulan di era modern ini bukan sekedar tentang formalitas sosial, melainkan langkah awal kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jadilah generasi muda yang mampu mewarnai lingkunganmu dengan cahaya kebaikan, bukan malah menjadi rapuh dan diwarnai oleh keburukan lingkungan. Karena ingatlah, masa depan yang cerah, mulia, dan penuh berkah hanya dapat dicapai oleh pikiran yang sehat, hati yang bersih, dan pergaulan yang beradab. Jaga etika kita, selamatkan generasi kita.